pemandangan dari atas sepertiga jalur Bukit Tengah. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita lanjut lagi untuk menuju ke puncak Bukit Tengah. Tuh jalannya. Nah, sepertinya benar nih teman-teman. Jadi karena pandemi kemarin, pandemi, tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sini, otomatis tidak ada pungutan retribusi yang dipungut, sehingga jalur untuk menuju ke Bukit Tengah ini tidak terawat seperti yang bisa dilihat di video. Nah ini guys, nah ini teman-teman, ini jalannya agak sedikit ekstrim. Semoga saja bisa kita lalui dengan selamat sampai ke puncak. Oh ekstrim, mantap jiwa. Guys semuanya, teman-teman para rider, berjumpa lagi di channel DK6060 Bro. Pada kesempatan pagi ini, pagi menjelang siang ini, kita akan menuju ke arah Karangasem, Bali. Tepatnya ke Bukit Tengah, perbatasan antara Kabupaten Karangasem dan Klungkung, Bali. Oke teman-teman semuanya, selamat menyimak video dari DK6060 Bro Channel. Pada saat ini kita sedang berada di Jalan Niti Mandala Renon yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Nah, kebetulan kemarin kita tidak lewat sini, kita masuk ke area kantor gubernur. Dan di sini di Jalan Niti Mandala ini, di sebelah kanan ada kantor TVRI Stasiun Bali. Oke, kita lanjut dulu. Hari ini tanggal 23 April 2022, hari Sabtu. Kebetulan saya lagi libur dan ingin mengeksplor ke arah Bali Timur. Kita akan coba menuju ke salah satu spot di Bali Timur, yaitu bernama Bukit Tengah, perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Karangasem, Bali. Berjarak kurang lebih sekitar 40 sampai 50 km dari pusat kota Denpasar. Dan kita akan melewati jalur bypass Ngurah Rai dan bypass Ida Bagus Banter yang belum pernah kita review sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya para rider, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita akan menyusuri jalur-jalur menuju ke Bali Timur. Selamat menikmati perjalanannya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita memasuki jalur Jalan Hang Tuah, perbatasan antara Kelurahan Renon dan Kelurahan Sanur. Nah di jalur ini teman-teman semuanya yang senang dengan tanaman hias dan kebetulan berada atau berdomisili di kota Denpasar, bisa-bisa membeli tanaman hias yang ada di sini. Karena sepanjang Jalan Hang Tuah ini adalah stand tanaman hias dan stand bunga. Jadi para rider atau teman-teman semuanya yang senang atau hobi tanaman hias atau wisatawan domestik yang sedang berkunjung ke Bali dan ingin hunting tanaman hias, bisa mampir ke Jalan Hang Tuah yang sedang kita lewati ini. Di sini sepanjang jalan menjual tanaman hias, perlengkapan berkebun, bunga, bibit-bibit tanaman hias. Nah, jalan ini juga sebagai jalan penghubung antara kota Denpasar dengan Sanur, yaitu objek wisata yang ada di kota Denpasar. Teman-teman semuanya, kita sudah mulai akan memasuki jalur bypass, jalan bypass Ngurah Rai. Nah, kita berada di persimpangan bypass Ngurah Rai, Jalan Hang Tuah. Lalu kita lurus ke sana, kita menuju ke Pantai Sanur. Sekarang kita sudah memasuki bypass I Gusti Ngurah Rai, merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Bali, sehingga
namanya diabadikan sebagai nama jalan di Provinsi Bali. Nah, ini dia situasi jalan bypass Ngurah Rai pada siang hari ini. Tidak terlalu padat dibandingkan dengan hari-hari kerja, karena pada saat hari kerja banyak para pekerja yang melintasi jalur ini, karena jalur ini adalah jalur penghubung, salah satu jalur penghubung antara kabupaten-kabupaten yang berada di timur Pulau Bali, yaitu Kabupaten Gianyar, Kelungkung, dan Karangasem, termasuk juga Kabupaten Bangli. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jalur ini adalah jalur Jalan I Gusti, bypass I Gusti Ngurah Rai. Saat ini kita akan memasuki simpang bypass I Gusti Ngurah Rai dengan Padanggala. Jadi teman-teman semuanya bisa menyimak dalam video. Beginilah situasi jalan bypass I Gusti Ngurah Rai pada siang hari ini. Beberapa saat lagi kita akan memasuki jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Profesor Ida Bagus Mantra itu adalah salah satu tokoh di Bali yang merupakan guru besar di Universitas Udayana, di Universitas Udayana, dan merupakan mantan gubernur Bali. Salah satu mantan gubernur Bali terbaik pada zamannya. Nah, ini beberapa saat lagi kita akan memasuki jalur lintas bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Sebenarnya ada ikon sebelum kita masuk ke jalan Ida Bagus Mantra ini, yaitu ada patung Titi Banda namanya. Patung ini dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2018, yang merupakan ikon di sebelah timur Kota Denpasar, yang menandakan bahwa kalian memasuki Kota Denpasar. Patung Titi Banda itu menceritakan tentang kisah pewayangan Ramayana, di mana Sang Rama dibantu oleh para pasukan kera untuk membangun jembatan. Nah, jembatan dalam bahasa Bali itu yaitu titi. Titi itu adalah jembatan. Jadi patung ini memberikan makna bahwa proses pembangunan jembatan pada kisah pewayangan Ramayana yang dibantu oleh para kera. Ya, karena tadi tidak terlihat, sekarang kita akan putar lagi sehingga teman-teman semuanya bisa melihat patung Titi Banda yang merupakan ikon patung yang berada di sebelah timur Kota Denpasar. Kita putar lagi. Oke, ini dia patungnya. Bisa dilihat. Patung Titi Banda. Itu adalah Rama. Kita balik lagi ke jalur tadi. Gak apa-apa teman-teman. Ya, teman-teman bisa menyimak juga mumpung kita melewati jalur ini. Ya, jadi begitulah teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman yang berada di luar Bali, di Bali itu terkenal dengan banyak terdapat patung-patung. Jadi patung itu bukanlah sebuah hal yang bersifat kalau kita kaitkan dengan seni dan budaya. Patung-patung itu adalah seni dan budaya yang mencirikan budaya khas tanah Bali. Jadi tidak ada yang bernama, mungkin banyak orang menyalahartikan bahwa kita di Bali ini menyembah patung. Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Patung itu adalah akulturasi antara seni dan budaya yang ada di Bali. Jadi dalam artian kita bukan menyembah patung atau menyembah berhala. Itu adalah simbol akulturasi antara budaya dan seni dan agama Hindu yang masuk ke Bali pada zaman itu. Jadi
agar diketahui oleh teman-teman semuanya, itu adalah akulturasi antara seni dan budaya. Karena pada masanya Bali itu adalah pulau yang kaya akan seni dan budaya. Nah, saat ini kita sudah memasuki jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Jadi nama mantra sendiri itu adalah memiliki arti sebuah doa. Mantra itu adalah sebuah doa, lantunan lagu-lagu suci yang dipersembahkan kepada para dewa dan Tuhan dalam bahasa Sanskerta. Oke, kita cukup membahas masalah budaya. Sekarang kita akan membahas tentang Jalan Ida Bagus Mantra ini. Oke teman-teman semuanya, Jalan Ida Bagus Mantra ini pertama kali dikembangkan di awal tahun 2000. Jadi Jalan Ida Bagus Mantra ini adalah satu-satunya jalan bypass penghubung antara kota Denpasar dengan 4 kabupaten yang ada di sebelah timur Pulau Bali. Apa saja? Ya, salah satunya adalah Kabupaten Gianyar. Nah, sebentar lagi, beberapa saat lagi kita akan memasuki kawasan Kabupaten Gianyar, kabupaten yang berbatasan dengan kota Madya Denpasar. Teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra, atau yang biasa disingkat Jalan Ida Bagus Mantra, penghubung antara kota Denpasar dengan 4 kabupaten yang berada di sebelah timur Pulau Bali. Nah, bisa disimak. Nah, ini kita sudah memasuki Kabupaten Gianyar. Tadi ada portalnya di sana, cuma mungkin tidak terlihat oleh teman-teman semuanya. Nah, ini kita sudah memasuki Kabupaten Gianyar, kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Denpasar, Bali. Nah, beginilah situasi Jalan bypass Ida Bagus Mantra pada siang hari ini. Jadi jalan ini dibangun pada awal tahun 2000-an dan rampung di tahun 2005-2006. Jadi untuk teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa Jalan Ida Bagus Mantra ini, sebelum ada Jalan Ida Bagus Mantra ini, apabila kita ingin berwisata ke Gianyar, ke Klungkung, ke Kabupaten Bangli, ke Karangasem, itu menempuh waktu yang cukup lama. Jadi semenjak ada Jalan Ida Bagus Mantra ini, jarak tempuh yang dicapai untuk menempuh beberapa kabupaten itu bisa sangat cepat. Jadi bisa menghemat waktu yang cukup banyak, begitu sahabat semuanya. Cuaca pada siang hari ini cukup cerah teman-teman semuanya. Semoga nanti pada saat kita sampai di spot yang akan kita review, cuacanya masih cukup mendukung sehingga pemandangannya bisa terlihat dengan jelas, begitu. Teman-teman semuanya, jadi kita sudah memasuki kurang lebih sekitar 12 km di jalan bypass Ida Bagus Mantra. Nah, untuk teman-teman semua ketahui, jika teman-teman berlibur ke Bali, di Bali juga ada taman safarinya. Nah, ini Bali Safari dan Bali Marine Park. Sini bisa dicek Taman Safari Bali. Jadi Bali juga punya taman safari, tak hanya di Bogor saja, di Bali juga ada taman safari. Lokasinya berada di Jalan Ida Bagus Mantra ini, di Jalan Profesor Ida Bagus Mantra ini. Jadi untuk teman-teman semua yang berlibur ke Bali atau yang sedang berada di Bali, jangan lupa untuk mampir ke Taman Safari Bali. Di sana koleksi satwanya cukup lengkap dan harga tiket masuknya bisa dikategorikan cukup murah dibandingkan dengan taman safari yang berada di Bogor.
karena masa pandemi ini banyak usaha-usaha yang berada di Bali sedang melakukan promo besar-besaran. Jadi untuk kalian yang nanti akan berlibur di Bali pada saat libur panjang Lebaran, bisa berkunjung ke Taman Safari Bali. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Klungkung. Itu tadi ada portal pembatas kabupaten. Jadi untuk jalur Gianyar sendiri yang berada di bypass Ida Bagus Mantro ini sudah terlewati. Jadi saat ini kita memasuki Kabupaten Klungkung, kabupaten yang berada di sebelah timur Kabupaten Gianyar. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita akan jelaskan kembali bahwa jalan bypass Ida Bagus Mantro ini adalah penghubung Kota Denpasar dengan 4 kabupaten yang berada di sebelah timur Pulau Bali. Jadi teman-teman semuanya, kalau dulu kita mau ke daerah Karangasem, yaitu kabupaten yang berada paling timur di Pulau Bali, itu bisa menempuh waktu kurang lebih sekitar, itu bisa ditempuh kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam kalau kita melewati jalur lama. Jadi kita melewati jalur pusat daripada Kabupaten Gianyar, Klungkung. Nah, itu bisa menempuh waktu sekitar 2,5 jam. Jadi dengan adanya bypass Ida Bagus Mantro ini, bagi para pekerja atau para urban yang bekerja di kota, itu bisa bekerja dengan cara pulang pergi tanpa harus menyewa kontrakan di Kota Denpasar, karena jangka waktu yang ditempuh dari Denpasar menuju ke Karangasem itu bisa dihemat dari 2,5 jam menjadi 1 jam saja. Nah, begitu kurang lebih. Jadi kalau dulu kita melewati jalur lama, jalur pusat kota Gianyar, Klungkung, itu bisa menempuh untuk menuju Karangasem itu bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Tapi dengan adanya bypass ini cukup ditempuh dengan waktu 45, maksimal 1 jam sudah masuk Karangasem. Begitu teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya bypass ini bisa menghemat waktu, mengefektifkan dan mengefisiensi pengeluaran warga kabupaten-kabupaten yang berada di timur Pulau Bali dalam hal pengeluaran bahan bakar minyak atau BBM kendaraannya. Begitu. Nah, sekarang kita berada di Kabupaten Klungkung, masih di bypass Ida Bagus Mantro, tapi sudah beda kabupaten lagi, yaitu di Kabupaten Klungkung. Tepatnya kita akan memasuki wilayah Lepang, Desa Lepang Klungkung. Nah, nanti beberapa saat di depan itu ada jembatan Tukat Unde, salah satu sungai terbesar yang ada di Pulau Bali. Oke teman-teman semuanya, beberapa saat lagi kita akan menuju atau melewati jembatan Tukat Unde, jembatan yang sempat menjadi jembatan terpanjang yang ada di Pulau Bali. Kita akan memasuki jembatan Tukat Unde, teman-teman semuanya. Jadi, nah, di depan sana adalah jembatan Tukat. Kebetulan bagi teman-teman yang berada di luar Bali, Tukat itu adalah sungai. Jadi jembatan Sungai Unda, biar tidak bingung nanti, bro, apa sih itu Tukat itu dalam bahasa Bali adalah berarti sungai dalam bahasa Indonesia. Jadi jembatan Tukat Unda ini adalah jembatan yang jembatan yang berada di atas Sungai Unda, yang merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di Pulau Bali, yang merupakan juga sungai yang menjadi jalur lahar Gunung Agung apabila terjadi erupsi. Nah, ini teman-teman semuanya, kita sudah mulai memasuki jembatan Tukat Unda atau Sungai Unda. Nah, ini dia Tukat Unda. Nah, itu sungainya. Ini jembatannya, teman-teman semuanya bisa dilihat.
Jadi dulu jembatan Tukat Unda ini merupakan salah satu jembatan pernah menjadi jembatan terpanjang yang ada di Pulau Bali. Tetapi begitu jembatan Tukat Bangkung atau sungai yang berada di Kabupaten Badung, Telaga itu hilang. Jadi dia yang menjadi jembatan terpanjang yang berada di Pulau Bali, jembatan Tukat Bangkung. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut memasuki jalur bypass Ida Bagus Mantra di Desa Kusambel, desa terakhir yang dilewati oleh jalur bypass Ida Bagus Mantra, dengan pemandangan bukit-bukit yang cukup indah bisa dilihat teman-teman semuanya, dan dengan pohon-pohon yang estetik. Nah, ini pohon-pohon estetik, pohon-pohon saja bergandengan, kamu kok enggak? Nah, kan gitu biasanya anak-anak ABG itu bilang kayak gitu. Nah ini teman-teman semuanya, pohon-pohon yang estetik di jalur bypass Ida Bagus Mantra, Desa Kusamba. Ya, pohon-pohonnya seolah-olah bergandengan ya, bisa dicek. Batuk, pakaian rokok gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, di jalur bypass Ida Bagus Mantra ini, di Desa Kusamba ini adalah jalur terakhir, jalur desa terakhir yang dilewati bypass Ida Bagus Mantra. Setelahnya bypass ini sudah tidak diperpanjang lagi, artinya cukup sampai di sini. Seperti virus COVID-19 cukup sampai di sini, tidak diperpanjang lagi. Itu ya teman-teman kiranya. Nah ini pohon-pohonnya di sini bagus teman-teman. Jadi bagi yang senang foto-foto instagramable, nah, foto-foto instagramable bisa coba foto-foto di sini. Cari momennya pas jalur ini agak sepi, terus fotoan. Jadi bisa diupload di Instagram, atau bisa buat para tiktokers. Nah mau buat tiktok tapi jangan di tengah jalan ya, ini bypass soalnya nanti ditabrak truk, mampus. Nah ini spotnya bagus teman-teman semuanya. Kita sudah berada di penghujung, bukan di penghujung acara, tapi di penghujung jalan bypass Ida Bagus Mantra. Nah saat ini kita memasuki desa Pesinggahan, masih berada di Kabupaten Klungkung, Desa Pesinggahan. Nah ini teman-teman semuanya, kita memasuki jalur Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung. Jadi di sebelah kanan ini sudah ada pantainya, nanti kita cek pantainya, yaitu Pantai Goa Lawah namanya. Nah nanti di depan itu ada Pura Goa Lawah. Pura Goa Lawah adalah pura yang banyak ada kelelawarnya. Kalau lawah itu mungkin dalam bahasa Jawa itu lowo. Lowo itu kelelawar kalau bahasa Indonesianya teman-teman. Jadi Pura Goa Lawah ini adalah pura yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali, yang memiliki goa dengan banyak ada kelelawarnya. Nah nanti mungkin kita ambilkan sebuah foto atau video di channel YouTube lain, nah kita akan upload. Nah ini puranya, kita nggak berhenti ya teman-teman. Masih mengejar jam untuk naik ke area Bukit Tengah untuk melihat pemandangan. Kita mengejar pemandangan, kita mengejar biar cuacanya masih cukup cerah sehingga dapat view yang bagus untuk disajikan ke teman-teman semuanya. Nah jalur Bukit Tengah ini berada kurang lebih sekitar 200 meter setelah kita melewati Pura Goa Lawah tadi ya teman-teman. Jadi nanti ada pelang jalan penunjuk arah Bukit Tengah itu. Nah ini teman-teman bisa dicek, nanti ada tulisan Bukit Tengah.
kurang lebih 2,1 km dengan jalur menanjak. Nah ini teman-teman semuanya jalurnya. Semoga tidak ada longsoran sehingga kita bisa melewati jalur Bukit Tengah ini dengan lancar. Nah ini kayaknya ada bukaan jalan baru. Oke teman-teman, beginilah jalur untuk menuju ke Bukit Tengah. Jadi sudah mulai nanjak-nanjak saja ini, tapi saya suka. Nah tuh udah kelihatan pantai. Ntar kita naik lebih tinggi lagi, kita lihat view-nya dari atas. Nah inilah jalurnya teman-teman semuanya. Masih jalan aspal walaupun agak rusak, tapi masih bisa dilalui oleh mobil. Masih bisa dilalui oleh mobil. Kurang lebih dari jalan besar tadi teman-teman semuanya, untuk menuju ke Bukit Tengah itu kurang lebih 2,1 km dengan full tanjakan jalan seperti ini. Ya suaranya agak gemak gimana gitu, karena Iki naik motornya enjot-enjotan kayak naik kuda teman-teman semuanya. Ya coba untuk melintas tanjakan-tanjakan, melibas tanjakan-tanjakan ini. Semoga kita bisa mencapai ke Bukit Tengah, ke puncak Bukit Tengah sebentar lagi. Ini gara-gara tadi saya beli air dingin, cuacanya panas, minum air dingin jadi batuk-batuk. Mohon maaf teman-teman semuanya kalau nanti di video ada suara batuk-batuk saya, karena tadi maunya beli air yang biasa tapi tidak ada, cuma ada yang dingin saja. Dan cuaca di Bali ini cukup panas, jadi keluarlah batuk-batuk begitu. Mungkin nanti kalau sudah dikasih sebatang rokok mungkin bisa hilang batuk-batuknya teman-teman. Nah ini jalurnya masih cukup menanjak, masih tanjakan, masih tanjakan masih. Ini lanjut aja dulu. Nih masih tanjakan masih. Jalannya kayak naik kuda lumping, enjot-enjotan. Nah ini, oh tanjakan lagi. Ya wes, kita tancap. Nah ini kita coba berhenti di sini dulu. Kebetulan ada warung tapi tutup, tapi ada proyek. Nah ini teman-teman semuanya bisa dicek view-nya dari, mungkin ini baru sepertiga jalan ya teman-teman semuanya. Ini baru sepertiga jalan. Nah, view-nya seperti ini, bisa dilihat semuanya. Tuh view-nya teman-teman, gimana menurut teman-teman? Tapi ini baru sepertiga jalan ya, kita belum sampai puncaknya. Pemandangan dari atas sepertiga jalur Bukit Tengah. Oke kita lanjut lagi, coba kita lanjut lagi untuk menuju ke puncak Bukit Tengah. Nah, jalanannya masih nanjak saja, nanjak mesra. Semoga tidak ada halangan dan mara bahaya yang merintang. Astungkara. Sehingga channel 6060 Deka 6060 Bro ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang jalur-jalur lintas yang ada di Bali, spot-spot wisata asik yang ada di Bali, dan kuliner-kuliner yang enak yang ada di Bali. Kuliner Jan itu enak ya. Masih menanjak teman-teman semuanya, masih menanjak, jalan yang agak ekstrim.
Tapi mudah-mudahan dengan stamina motor Honda ADV 150 ini bisa melibas jalur ini. Ini alasan kenapa saya memilih Honda ADV 150. Selain ground clearance-nya yang tinggi, performanya untuk dibawa ke tanjakan dan jalan yang sedikit berlumpur itu masih bisa teratasi. Ya, istilahnya mau dipakai harian juga oke, dipakai berpetualang juga oke, begitu teman-teman. Kalau motornya teman-teman apa? Mungkin bisa di-share pengalaman dengan motor-motornya itu di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya punya rezeki bisa beli motor idaman Honda Africa Twin 1000 cc. Nah, ini jalurnya, kita memasuki jalur Tegalan. Kalau di Bali itu namanya Tegalan teman-teman. Kalau di tempat teman-teman mungkin namanya jalur kebun. Nah, ini untuk menuju ke Bukit Tengah memasuki jalur ini. Jalur ini masih bisa sih dilewati mobil kecil, mungkin untuk sekelas Avanza, sekelas Agya atau Kalia itu masih bisa. Tapi untuk mobil yang besar itu masih pikir-pikir, takutnya nanti tidak ada jalan untuk muter balik gitu. Nah, tadi nanjak, sekarang nurunin lah, jalan nurun. Masih melewati jalur perkebunan, jalur desa. Jalannya tapi lebih baik daripada jalan yang tadi teman-teman. Ini jalan yang udah disemen, jadi agak aman lah. Nah, ini. Nah, sekarang kita melewati jalur yang agak ekstrim lagi. Ya, jalannya masih belum diapa-apain, ini masih jalan tanah saja. Dan sepertinya tidak terawat karena mungkin pada masa pandemi COVID-19 kemarin objek wisata ini sempat tutup karena tidak ada pengunjung, sehingga tidak ada perawatan khusus menuju akses jalan ini. Ya, jadi seperti inilah kondisinya, kondisi Bukit Tengah menuju ke objek puncak Bukit Tengah Klungkung. Wah, ini agak ekstrem sedikit nih teman-teman, mantap jiwa. Nah, tadi tanjakan agak sedikit ekstrim dan berbatu jalannya. Nah, sepertinya benar nih teman-teman. Jadi karena pandemi kemarin pandemi, tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sini, otomatis tidak ada pungutan retribusi yang dipungut, sehingga jalur untuk menuju ke Bukit Tengah ini tidak terawat seperti yang bisa dilihat di video. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Jalurnya masih jalur tanah. Astungkara DK 6060 Pro mengendarai kuda besi, kuda plastik Honda ADV 150 cc ini. Astungkara masih bisa dilalui jalurnya. Begitu teman-teman, ya beginilah jalurnya. Saat ini pukul 11.15 WITA, jam 11:15 WITA. Turunan yang agak sedikit ekstrim, jalanan berbatu. Kita pelan-pelan saja, asal selamat. Istri dan anak-anak menunggu ke rumah. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita berpesan nih, apabila kita melakukan trip, kita melakukan perjalanan, seperti judul lagunya Tulus, lebih baik kita hati-hati di jalan gitu. Sehingga nanti kita bisa dapat konten, dapat foto, dapat kenangan yang indah. Nah ini guys, nah ini teman-teman, ini jalannya agak sedikit ekstrim. Semoga saja bisa kita lalui dengan selamat sampai ke puncak.
Oh, ekstrim. Mantap jiwa. Ayo DK 60 Bro, tancap. Nah, ini bagi teman-teman nanti yang berkunjung ke Bukit Tengah, agar selalu hati-hati saat melewati tanjakan. Sepertinya ini tanjakan terakhir untuk menuju ke puncak bukit. Nah, seperti ini. Jadi apabila teman-teman semua menuju ke sini, harap berhati-hati melihat batu-batu yang tidak tertancap di tanah. Jangan sampai terinjak, karena bisa membahayakan teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman, kita sudah mau sampai ke puncaknya. Penasaran sama view-nya? Nah, ini view-nya. Kemarin sempat kita posting di TikTok. Nah, ini teman-teman semua, bisa dilihat luar biasa ini view-nya ini. Sepertinya ada yang habis kemah ini di sini nih, tapi masih meninggalkan sampah. Kok bisa ya teman-teman ya? Harusnya kan kalau kita menikmati alam itu janganlah sampai tinggalkanlah. Nah, kalau kita mendaki biasa itu di gunung-gunung itu, tinggalkanlah kenangan atau buanglah mantan. Jangan membuang sampah di tempat seperti ini. Ini loh tempatnya bagus. Terus ada orang kemah loh buang sampah di sini. Tidak mau dibawa pulang. Kasihan mengotori tempat sebagus ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Tengah. Kita mau buka helm dulu, kita mau rokokan dulu sejenak. Oke, nanti kita lanjut lagi reviewnya. Oke, jadi ini teman-teman semuanya, kita sudah berada di atas Bukit Tengah Klungkung, Bali, Kabupaten Klungkung, Bali. Di sana ada view laut, di sebelah belakang pohon ini ada view laut juga. Nanti kita cek. Nah, ini Honda ADV yang mengantar kita ke sini, DK 60 Bro channel. Nah, ini viewnya teman-teman semua. Ini viewnya. Di situ ada pelabuhan Padang Bae. Jadi di Teluk itu ada pelabuhan Padang Bae, ada depo juga, depo Manggis namanya. Transit SPBU, transit BBM. Nah, itu depo BBM Manggis yang berada di Karangasem, Bali. Nah, jadi yang ada di sebelah timur itu semuanya itu adalah Kabupaten Karangasem. Ini Bukit Tengah nih berada di perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Sayang sekali karena berawan, Gunung Agung tidak bisa terlihat jelas, hanya bisa terlihat puncaknya saja. Nah, itu teman-teman semuanya, kita coba zoom. Nah, itu adalah puncak Gunung Agung, gunung tertinggi yang berada di Bali. Nah, ini teman-teman semuanya, view-nya di Bukit Tengah. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ada yang sudah pernah ke sini atau ingin berkunjung ke sini? Ya, tadi itulah treknya seperti yang sudah kita videokan sebelumnya. Nah, ini teman-teman semuanya, bagi yang belum pernah berkunjung sini, wajib berkunjung sini. Bisa sekedar barbekyuan, bakar-bakaran, jangan bakar diri aja. Tapi tolong sampahnya jangan ditinggalkan di sini, dibawa pulang. Kalau enggak mau dibawa pulang, keberatan membawa pulang, dimakan saja sampahnya ya. Pangan-pangane, sampah-sampahnya dimakan aja sampai habis. Nah, ini teman-teman semuanya, kita nanti cek view yang berada di sebelah selatan, di belakang pohon besar tadi. Di sini ada bangunan kuno, bangunan joglo gitu teman-teman semuanya. Dulu awalnya mau dipakai villa untuk bule, tetapi karena tidak mendapatkan izin dari Bapak Bupati,
sehingga proyeknya tidak dilanjutkan. Nah, ini view-nya teman-teman semuanya dari atas rumah joglo yang berada di Bukit Tengah. Ini view-nya bibir pantai Pesinggahan. Bibir pantai Pesinggahan batas antara Kabupaten Klungkung dan Karangasem. Nah, itu teman-teman bisa dilihat. Set. Nah, di sebelah sana gunung, bukit. Di sebelah sini ada pantai. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung ke Bukit Tengah, nah, jadi tidak perlu khawatir. Di puncak bukitnya itu ada ibu-ibu yang berjualan. Dengan Bu Sira, Bu? Yang Bu Suri. Ibu Suri. Iya. Jadi teman-teman yang mau ngopi, beli camilan, pop mie atau snack ada di sini semuanya. Jadi tidak perlu bawa perbekalan, tidak perlu khawatir, tidak ada dagang di atas bukit. Nah, jadi beginilah situasinya Bukit Tengah. Desa Napi atasnya nih, Bu. Bukit Tengah, Desa Singgah. Desa Pesinggahan. Ye. Kalau ke sini jam berapa bagusnya, Bu? Dikasih tahu dulu teman-teman di semua. Kalaunya pagi. Pagi bagusnya, Bu, ya. Jam 7 sekalian melihat matahari terbit, ye. Ya. Kalau kemah tuh bisa di sini, Bu, kemah. Kalau biasa kemah jam 4, jam 5 Sore datang, sore datang. nginep di sini. Iya. Berapa bayarnya, Bu? Tak bayar. Cuma bayar kebersihan kamar mandi aja ya. Kamar mandi tidak ada tuh ya. Tidak ada air. Oh, begitu teman-teman semua. Jadi kalau yang ingin kemah di sini mohon membawa air sendiri dan jangan meninggalkan sampah di sini. Ya, Bu ya. Kasihan Bu Surinya nanti bersih-bersih di sini. Oh, gitu teman-teman semuanya. Bagi yang ingin berkemah bisa datang ke sini jam 4 atau jam 5 sore melihat matahari terbenam dan besok paginya bisa melihat sunrise matahari terbit di ujung timur Kabupaten Karangasem. Di sana tuh tempatnya ya. Kalau cuacanya cerah, Gunung Agungnya bisa terlihat sangat cantik. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Waktunya kita untuk balik ke Denpasar. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Bukit Tengah, bisa berkunjung nanti di akhir pekan bersama teman-teman atau keluarga. Tapi ingat, kita akan review lagi kembali treknya seperti ini. Jadi harap hati-hati di saat menaiki atau melewati jalur ini. Ya, bisa dilihat teman-teman, kita menuruni Bukit Puncak Tengah Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung, Bali. Ya, beginilah treknya. Harap selalu waspada. Lewatilah jalur yang batunya tertancap di tanah. Jangan menginjak batu yang tidak tertancap di tanah karena bisa membahayakan teman-teman semuanya. Nah, itu view-nya luar biasa. Ya, kita sudah. Oh, ternyata masih ada trek ekstrim sedikit yang perlu kita lewati. Ya, jadi tetap selalu berhati-hati, jangan buru-buru, sehingga kita bisa sampai dengan selamat. Ini treknya cukup ekstrim untuk pengendara sepeda motor. Oke, kita ambil foto dulu di sini. Kita melewati jalur turunan yang cukup ekstrim, tetapi lebih ekstrim yang di Lahangan Sweet Karangasem, Desa Bunutin. Nanti mungkin kita akan review lagi jalurnya, tapi kita menunggu cuacanya cukup baik dulu. Karena kalau cuacanya hujan, karena jalurnya di sana berlumpur sekali, kompon ban ADV ini tidak bisa mengatasi. Kompon ban sepeda motor ini tidak bisa mengatasi, pasti akan slip. Ya, pemandangannya sangat luar biasa teman-teman di Bukit Tengah ini. Jadi semoga informasi trip
kita pada siang hari ini, Sabtu tanggal 23 April 2022, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ingin berkunjung ke Bukit Tengah, Desa Pesinggahan Klungkung, perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Karangasem. Jadi di sana nanti teman-teman bisa menikmati bersama keluarga atau bersama teman-teman, rekan-rekan kerja mungkin, menikmati indahnya pemandangan alam yang diciptakan oleh Tuhan dan yang seharusnya kita nikmati dan kita rawat kelestariannya. Mantap. Oke teman-teman semuanya, kebetulan baterai kamera sudah mulai tipis. Saya pamit undur diri dulu sampai bertemu kembali di konten-konten selanjutnya di channel DK6060 Bro. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share info ini ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke keluarga, ke grup WA. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa tetap memberikan informasi jalur-jalur lintas, trip-trip, adventure-adventure kepada teman-teman semua di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram kami di DK6060 Bro, @DK6060 Bro. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sehat selalu, salam satu jalur.